Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Saya akan menjelaskan mengenai penggunaan partikel ga. Setelah kemarin saya menjelaskan penggunaan partikel wa atau fungsi partikel. Hai, partikel ga memiliki banyak fungsi ya yang berhasil saya rangkum seperti berikut ini. Yang pertama, untuk menyatakan kesukaan. Jadi, jika minasang menyatakan kesukaan, suka apa, dan sebagainya, ya, pada kalimat tersebut, apa yang minasang sukai diiringi dengan atau diikuti oleh partikel ga. Misalnya, watashi wa sportsu ga suki desu. Yang minasang sukai di sini adalah sportsu. Nah, setelah kata sportsu, ditambahkan partikel ga. Watashi wa sportsu ga suki desu. Contoh lain, watashi wa nihon ryori ga suki desu. Ya. Kemudian yang kedua, untuk menyatakan pintar, ahli atau bodoh, lemah, paham, mengerti, sulit, mudah. Contohnya, watashi wa nihongo ga少し wakarimasu. Saya sedikit paham mengenai bahasa Jepang. Saya sedikit mengerti bahasa Jepang. Aren-san wa eigo ga jouzu desu. Aren-san sangat pintar, sangat mahir dalam berbahasa Inggris. Watashi wa kanji ga heta desu. Saya lemah dalam pemahaman kanji, dalam menghafal kanji dan sebagainya ya. Jadi kanji yang bisa dia hafal, yang bisa dia tuliskan itu sangat sedikit. Heta desu. Berikutnya, setsumei ga muzukashi kara wakarinikui desu. Setsumei ga muzukashi. Penjelasannya rumit gitu ya, sulit. Jadi wakarinikui, susah untuk dipahami. Berikutnya fungsi yang ketiga yaitu dalam kalimat yang menyatakan keberadaan. Itu misalnya tsukoe no ue ni hon ga arimasu. Di atas meja ada buku. Niwa ni kodomo ga futari imasu. Di halaman ada 2 orang anak. Nah, minasang perhatikan di sini untuk menyatakan keberadaan benda selain manusia dan binatang, kita gunakan arimas. Sedangkan untuk menyatakan keberadaan manusia dan binatang, kita gunakan imas. Ya. Contoh lain, sono hako ni nani ga arimasu ka? Di dalam kotak itu ada apa? Berarti yang ditanyakan di sini ada benda apa? Kalau misalkan sono naka ni dare ga imasu ka? Di dalam, maaf, sono hako ni dare ga imasu ka? Di dalam kotak itu ada siapa? Jadi dengan melihat predikat arimas atau imas, kita bisa membedakan yang ditanyakan itu orang ataukah benda. Kalau misalkan sono hako ni nani ga arimasu ka, berarti yang ditanyakan binatang. Ada binatang apa di dalam kotak itu? Gitu ya. Dare ga imasu ka, ada siapa? Nani ga arimasu ka, ada apa? Nani ga imasu ka, ada binatang apa? Beda. Baik. Contoh berikutnya, kali ini sedikit spesial ya. Raigetsu Tokyo de omatsuri ga arimasu. Di sini partikel yang digunakan adalah de. Sementara untuk yang menyatakan keberadaan arimas, imas, ya 3 contoh di atasnya ini menggunakan ni. Nah, di sini menggunakan partikel de karena di sini objeknya adalah matsuri, ya festival. Yang namanya festival pasti ada aktivitas orang yang misalkan melakukan performance, ya, orang yang jualan, orang yang datang menikmati festival dan sebagainya. Di situ ada kegiatan. Nah, jika ada kegiatan, jika kalimat tersebut menyatakan ada kegiatan, maka keterangan tempat diikuti oleh partikel de. Kalau hanya menyatakan keberadaan, itu tidak ada kegiatan, hanya menyatakan ada saja. Jadi partikel yang digunakan adalah ni. Nah, meskipun pada kalimat yang terakhir ini diakhiri dengan predikat arimas. Ya, minasang tidak usah terkecoh dengan arimas tersebut. Karena
ada matsuri di situ atau ada festival di situ menyatakan diselenggarakan festival. Ya, jadi meskipun kalimat tersebut diakhiri dengan predikat arimas, jika menerangkan tentang event itu menggunakan partikel D. Dan partikel ga digunakan di sini. Sama dengan 3 contoh kalimat di atas. Baik, segi menyatakan kepemilikan. Contohnya, watashi wa kodomo ga sanin imasu. Anak saya ada 3, atau saya memiliki anak 3. Komakai okane ga arimasen ga kaste kuremasen ka? Saya tidak punya uang receh, boleh pinjam nggak? Bisakah Anda meminjami saya? Seperti itu. Okane ga arimasen. Kodomo ga sanin imasu. Segi, untuk menyatakan keinginan terhadap benda, ya, misalnya watashi wa kuruma ga hoshii desu. Saya ingin mobil, artinya saya ingin beli mobil. Ami-san wa koibito ga hoshii to iimashita. Ami-san berkata kalau dia ingin punya pacar. Segi, ototo wa PS-Go. Dibacanya PS-Go atau PS5, ya, saya tidak tahu. Ototo wa PS-Go ga hoshigatte imasu. Yang terakhir, kodomo wa omocha ga hoshigarimasu. Nah, ini di sini minasang perhatikan yang ditulis merah, semuanya berbeda. Jika subjeknya adalah watashi, maka menggunakan hoshi. Selain watashi, tidak bisa menggunakan hoshi. Bisa menggunakan hoshi asal diubah bentuknya. Misalnya, jika subjeknya adalah kata ganti orang ketiga. Ini salah satu cara, yaitu ditambahkan to imashita. Ami-san mengatakan kalau dia ingin punya pacar. Seperti itu. Atau bisa juga seperti ini, ya. Ototo itu juga kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga tunggal menggunakan hoshigatte imasu. Kemudian kata ganti orang ketiga jamak, ya, ada biasanya ini keinginan yang umum, ya, umum diinginkan oleh orang. Misalnya di sini kodomo, biasanya anak-anak itu kan suka permen, ya. Kodomo wa omocha ga hoshigarimasu. Jadi tolong dilihat perbedaannya. Roku, kalimat potensial yang menyatakan bisa. Misalnya, watashi wa nihon ryori ga dekimasu. Saya bisa masak masakan Jepang. Aren-san wa eigo ga hanasemasu. Alen-san bisa bicara bahasa Inggris. Kanji ga kakemasu ka? Atau anata wa kanji ga kakemasu ka? Apakah Anda bisa menulis kanji? Biasanya kalau Anda bertemu orang di bis, di mana itu, Mas atau Mbak kuliah ya di mana? Ngambil apa? Bahasa Jepang. Bisa nulis kanji dong. Nah, seperti itu, ya. Biasanya pertanyaannya seperti itu. Baik, segi untuk menyatakan kalimat yang menyatakan perlu atau membutuhkan. Misalnya di sini watashi tachi wa motto enjo ga irimasu. Kita memerlukan bantuan yang lebih, bantuan tambahan. Irimas di sini membutuhkan atau memerlukan. Contoh yang kedua, dare demo okane ga irimasu ne. Siapapun pasti membutuhkan uang, ya. Baik, segi tozan ni dogo ga hitsuyo desu. Ketika kita mendaki gunung diperlukan alat-alat yang khusus, ya, yang biasanya digunakan ketika naik gunung. Itu yang ketujuh, maaf masih ada. Kono keiki o tsukuru no ni jikan ga takusan kakarimasu. Untuk membuat kue ini diperlukan banyak waktu. Jikan ga takusan kakarimasu. Jikan ga kakarimasu. Baik, segi. Kalimat yang menjelaskan karakteristik orang atau benda. Nah, ini sudah ada di bahasan partikel wa, ya. Tapi ini bagian enggaknya. Misalnya di sini Tokyo wa
Tokyo di situ inti kalimat. Kemudian karakter dari Tokyo itu apa? Hito ga oi desu. Jadi karakter yang kita jelaskan mengenai Tokyo atau ciri khas dari Tokyo itu adalah banyak orang, banyak penduduknya. Contoh lain, Andre sawa segata kai desu. Andre itu topik kalimat, ya, inti dari kalimatnya, kemudian segata kai desu. Karakteristiknya atau sifatnya atau ciri khasnya adalah orangnya tinggi. Unes wa midori ga oi desu. Maaf titiknya terlewat. Ini unes sebagai topik kalimat, kemudian yang ditandai dengan wa, ya. Kemudian karakteristiknya midori ga oi desu, artinya banyak pohonnya, jadi rindang. Yes. Saya ulas kembali seperti ini ya ilustrasinya. Ini adalah gajah. Gajah merupakan topik kalimat. Gajah wa, gitu ya, zowa. Kemudian dari keseluruhan gajah ini disebutkan salah satu karakteristiknya, yaitu nandeska hana, hidung. Ya, hidungnya bagaimana? Panjang. Jadi zowa hanaga nagai desu. Hai, segi fungsi atau partikel ga yang ke-9 yaitu pada kalimat yang menyatakan pilihan atau yang menyatakan ter. Contohnya, sushi to sashimi to dochira ga suki desu ka? Ini kalimat menyatakan pilihan, ya. Di antara, ya, atau antara sushi dan sashimi, mana yang Anda sukai? Hikouki to shinkansen to dochira ga hayai desu ka? Antara pesawat dan shinkansen, mana yang lebih cepat? Segi, sekai de atau sekai no naka de, doko ga ichiban ii kuni da to omoimasu ka? Di antara negara-negara yang ada di dunia ini, menurut Anda negara mana yang terbaik? Ya, yang terbaik. Jawabannya misalnya, ga ichiban da to omoimasu. Contoh, Indonesia ga ichiban da to omoimasu. Seperti itu. Hai, yang ke-10. Digunakan pada kalimat yang menyatakan keadaan atau kejadian alam. Contoh misalkan amega futteimasu, sekarang sedang turun hujan. Kaze ga fuiteimasu, sekarang angin sedang berhembus, bertiup. Atau misalkan tsuyoi kaze ga fuiteimasu, sekarang sedang berhembus kencang angin. Sekarang angin berhembus kencang. Segi sakura ga saiteimasu, sekarang sakura sedang bermekaran. Segi juichibang digunakan untuk menyatakan subjek pada anak kalimat dalam kalimat majemuk. Misalnya di sini, di sini ada dua kalimat, ya. Yakusoku no jikan ni tomodachi ga konai. Itu kalimat yang pertama, yang kedua, anata wa do shimasu ka? Seperti itu. Nah, inti dari kalimat ini kan anata wa do shimasu ka, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian anak kalimatnya adalah apa yang Anda lakukan ketika waktu janjian teman Anda tidak datang. Jadi tomodachi di sini merupakan subjek pada anak kalimat, sedangkan subjek pada induk kalimat di sini anata, ya. Jadi ini anata di sini subjek pada induk kalimat, sekaligus bisa dikatakan topik juga, ya, topik kalimat. Anata wa do shimasu ka? Apanya yang do shimasu ka? Kan begitu. Nah, ya, yakusoku no jikan ni tomodachi ga konakattara. Kalau teman tidak datang waktu janjian, apa yang akan Anda lakukan? Contoh lain. Watashi ga katazukemasu kara, isu wa sono mama ni shite oite kudasai. Nah, di sini kalimat induknya adalah isu wa sono mama ni shite oite kudasai. Isu itu kursi, ya. Kursinya biarkan saja. Mengapa biarkan saja? Karena nanti akan saya
bereskan. Jadi saya di situ sebagai subjek pada alam anak kalimat. Induk kalimatnya adalah isu wa sonomamani ste oite kudasai. Contoh lain, Karina sangga kaita e wa dore desu ka? Ini inti kalimatnya adalah e wa dore desu ka? E yang mana? Karina sangga kaita e. Lukisan yang atau gambar yang dilukis oleh Karina sang. Segi digunakan pada pola kalimat kuremas ya. Jadi kalau ada predikatnya kuremas, gunakanlah partikel ga. Contohnya, darega okane o harate kuremashita ka? Siapakah yang membayar? Atau dibayari siapa? Jawabnya misalnya Sato-san ga harate kuremashita. Dibayari oleh atau dibayarkan oleh Sato-san. Jadi harate kuremas bukan saya yang membayar, orang lain ya, membayarkan untuk saya. Saya di sini adalah orang yang ngomong. Berikutnya partikel ga digunakan setelah kata tanya. Dan ini berlaku pula untuk jawabannya. Misalnya, dare ga ikemasu ka? Siapa yang akan berangkat? Watashi ga ikemasu, saya. Dare ga tsukurimashita ka? Haha ga tsukurimashita. Dare ga yomimasu ka? Karina sangga yomimasu, misalkan. Contoh yang lainnya. Baik, segi. Itu digunakan pada kalimat intransitif. Intransitif itu kalimat yang tidak ada objeknya ya. Denki ga, denki di sini subjek. Denki ga tsuite imasu. Lampunya sedang menyala. Dan kalimat intransitif yang dimana predikatnya diubah ke dalam bentuk T dan ditambahi imas ini menyatakan keadaan. Jadi keadaan sekarang lampunya sedang menyala. Berikutnya doa ga aiteimasu. Sekarang keadaannya pintu sedang terbuka. Kagi ga kakateimasu. Kondisinya atau keadaannya sekarang pintu terkunci. Meskipun di sini tidak dikatakan doa ya. Kagi ga kakateimasu itu menyatakan pintunya terkunci. Atau misalkan kalau sedang membicarakan konteksnya ya. Ketika sedang membicarakan lemari berarti pintu lemari yang terkunci. Itu untuk kalimat intransitif. Berikutnya, kalimat transitif yang diintransitifkan. Misalnya di sini, kabeni posta. Oh, harimas. Saya menempel poster di dinding. Ini kalimat transitif ya, ditandai dengan partikel o. Posta di sini sebagai objek. Ini keterangan tempat, subjeknya saya. Watashi wa kabe ni posta o harimasu. Saya, ini predikatnya, menempel poster di dinding. Ini adalah kalimat transitif. Sekarang kita intransitifkan dengan cara kabe ni posta ga hatte arimasu. Hatte arimasu. Harimas diubah menjadi hatte arimasu. Sekarang kondisinya ya, hasil dari perbuatan ini ya, ini adalah perbuatan saya melakukan apa? Kabeni posta oh harimas, menempelkan poster di dinding. Hasil dari perbuatan tersebut sekarang di dinding tertempel poster. Jadi kalimat yang kedua ini bisa kita terjemahkan sebagai kalimat intransitif. Di dinding tertempel poster. Berikutnya yang ke-16. Nah, jika predikatnya itu menggunakan kata miemas, kikoemas, minasang tidak usah ragu, gunakan saja partikel ga. Contohnya, koko kara yama ga yoku miemas. Dari sini, gunung terlihat dengan jelas. Tonari no heya kara kodomo no nakigoe ga kikoemas. Dari kamar sebelah terdengar suara tangis anak kecil. Ya, miemas, kikoemas, gunakan partikel ga. Segi, menyatakan selesai atau sudah jadi. Contohnya,
Chikaku ni oki hashi ga dekimashita. Di sekitar saya, di dekat rumah saya, sudah selesai dibangun jembatan. Dekimashita di sini tidak selamanya berarti apa namanya bisa ya. Baik, selanjutnya contoh selanjutnya misalnya ini seorang ibu ya, setelah memasak kemudian pengumuman ke anak-anaknya, gohang dekita wa yo, atau di situ partikel ga-nya dilesatkan ya, gohang ga dekita, gohang dekita wa yo, sa tabe yo. Itu apa ya terjemahannya? Nasinya sudah matang nih, yuk makan gitu ya. Nah, berikutnya, shigoto ga owattara issho ni shokuji shimasen ka? Kalau pekerjaannya sudah selesai, maukah makan bersama? Ngajak makan bersama kepada temannya mungkin di situ. Jika nanti pekerjaannya sudah selesai. Ya, untuk kalimat-kalimat seperti ini, minasan gunakan partikel ga. Hai, berikutnya melenturkan kalimat. Melenturkan kalimat di sini maksudnya supaya kalimat itu tidak terkesan kaku atau judes gitu ya. Misalnya, ini biasanya banyak digunakan kalau prolog dalam kalimat permintaan ya, seperti ini. Kyou wa kodomo no tanjoubi desu ga soutai sasete itadakemasen ka? Ini misalkan seorang ayah atau seorang ibu menghadap atasannya minta izin untuk pulang lebih awal dengan alasan anaknya ulang tahun, misalnya seperti itu. Kyou wa kodomo no tanjoubi desu ga soutai sasete itadakemasen ka? Ga di sini, maaf, ga di situ tidak usah kita terjemahkan. Jadi hanya untuk melenturkan saja. Misalkan Anda bandingkan atau minasang bandingkan dengan begini. Kyou wa kodomo no tanjoubi desu. Soutai sasete itadakemasen ka? Dibandingkan dengan kalimat barusan, kalimat yang awal tadi akan dirasakan lebih sopan, lebih lembut gitu ya, lebih lentur. Contoh lain, Nihongo de repoto o kaitan desu ga yonde moraemasen ka? Minta tolong juga ya. Saya sudah menulis laporan dalam bahasa Jepang. Apakah Anda berkenan untuk membacanya? Hai, berikutnya kalimat yang berlawanan. Ini juga ada di bahasan partikel wa ya. Cuma ini bagian partikel ga-nya. Seperti contohnya, sushi wa suki desu ga sashimi wa suki de wa arimasen. Kalau kemarin yang dibahas adalah wa-nya. Ya. Jadi kalau dalam kalimat seperti ini, ga suki diubah menjadi wa suki. Nah, ga yang di sini bisa kita artikan tetapi. Contoh lain, Jakarta wa ikimashita ga bari wa mada desu. Nah, kalau ke Jakarta sih sudah, kalau ke Bali belum. Ya. Jadi ga di sini ini bisa diterjemahkan berbeda dengan contoh kalimat nomor 18 tadi ya. Ga di situ hanya untuk melenturkan jadi tidak usah diterjemahkan. Kalau ini bisa kita terjemahkan dengan kata tetapi. Hai, itu dia penjelasan mengenai fungsi-fungsi partikel ga. Semoga penjelasan ini mudah minasang pahami dan tidak membuat minasang bingung lagi ya. Kapan menggunakan wa dan kapan menggunakan ga. Hai, owari desu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.